awal gua aktif atau bikin konten di channel WBS Motovlog itu tanggal 4 bulan Juli tahun 2021. Nah, terus kemarin tanggal 19 Agustus 2021 itu gua berhasil mengajukan monetisasi channel YouTube karena sudah memenuhi syarat lebih dari 1000 subscriber dan lebih dari 4000 jam tayang, guys. Nah, ya berarti kurang lebih sekitar 1,5 bulan lah ya. Nah, gimana sih tips-tips yang gue lakuin supaya mendapatkan 4000 jam tayang terutama ya. Kalau subscriber sih insya Allah agak gampang lah nyarinya lah. Yang susah itu jam tayang. Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Wisnu Budi Saputra di channel WBS Motovlog. Oke guys, seperti biasa pagi-pagi gua harus berangkat kerja ya. Gua harus ke kantor mencari sesuap nasi, guys. Oke guys, jadi hari ini Jumat tanggal 20 Agustus 2021. Saya tuh lagi bahagia banget nih. Kenapa gue bahagia? Karena kemarin tanggal 19 gue baru saja mengajukan monetisasi channel YouTube gue ya, channel WBS Motovlog. Nah, jadi selama kurang lebih sebulan setengah gue bikin channel YouTube atau aktif di channel YouTube WBS Motovlog, alhamdulillah gue udah menempuh 1668 subscriber dan 4300 jam tayang, guys. Alhamdulillah ya. Buat YouTuber pemula, waktu sebulan setengah itu tergolong cukup cepat ya. Karena beberapa teman-teman gue tuh ada yang 1 tahun, bahkan 1 tahun lebih dia belum mencapai 4000 jam tayang, guys. Karena mencari jam tayang itu nggak susah. Nah, di sini gue mau sedikit berbagi buat kalian ya, terutama buat youtuber pemula. Gimana sih caranya gue mendapatkan 4000 jam tayang dalam waktu sebulan setengah, guys? Ya kurang lebih sebulan setengah ya. Jadi awal gue aktif di channel WBS Motovlog itu sekitar tanggal 4 bulan Juli 2021, guys. Nah, kemarin itu tanggal 19 Agustus awal gua nge-YouTube gimana sih ya? Maksudnya gini, guys. Aduh, aing malieur. Awal gua aktif atau bikin konten di channel WBS Motovlog itu tanggal 4 bulan Juli tahun 2021. Nah, terus kemarin tanggal 19 Agustus 2021 itu gue berhasil mengajukan monetisasi channel YouTube karena sudah memenuhi syarat lebih dari 1000 subscriber dan lebih dari 4000 jam tayang, guys. Nah, ya berarti kurang lebih sekitar 1,5 bulan lah ya. Nah, gimana sih tips-tips yang gue lakuin supaya mendapatkan 4000 jam tayang terutama ya. Kalau subscriber sih insya Allah agak gampang lah nyarinya lah. Yang susah itu jam tayang. Nah, jadi sederhana saja, guys. Gua itu selama sebulan setengah itu upload rutin, guys, konsisten. Gua upload sehari itu 2 kali. Pagi jam 5 subuh sama sore sekitar jam 5 juga atau jam 4, kadang habis azan maghrib, guys. Jadi nggak nentu jamnya kalau sore. Tapi kalau pagi sih konsisten selalu jam 5. Nah, jadi gitu, guys. Sebenarnya nggak susah sih ya ngejar 4000 jam tayang. Dan yang paling penting adalah kita harus konsisten. Kita harus konsisten sama SEO kita, guys. Ntar gue beli sarapan dulu ya. Wah, roti bakarnya belum buka.
Ternyata roti bakarnya belum buka. Ya udah, gue lanjut ke kantor aja. Nanti sarapan Indomie aja di kantor. Kontaknya belum. Nah, jadi gitu guys. Sebenarnya nggak susah mencari 4000 jam tayang. Kuncinya kita harus konsisten upload ya, kalau bisa sehari 2. Karena kita nggak tahu konten mana yang bakal meledak gitu guys. Yang pertama itu, yang kedua kita harus konsisten sama SEO. Dan SEO juga harus diperhatikan ya. Misal konten kita tentang makan ya, kita harus uploadnya makan terus. Atau misal konten kita tentang motovlog, nah kita harus konsisten tentang motovlog terus. Nah, motovlognya harus lebih spesifik lagi guys. Lebih spesifik itu dalam arti misal kayak gue contohnya ya, gue kan motovlog tapi gue konsistennya di Satria FU SEO-nya. Jadi gue latih selalu pakai hashtag atau selalu pakai judul, pakai thumbnail, deskripsi, terus semuanya aja pokoknya tentang Satria FU. Jadi nanti channel kita bakal gampang dicari atau bakal muncul di beranda calon-calon penonton kita guys. Kalau misal channel kita isinya acak-acakan ya, kadang motovlog, kadang makan, kadang liburan atau apalah, nanti jadi SEO-nya jadi susah dicari di mesin pencarian YouTube, atau mungkin nggak direkomendasikan sama YouTube karena YouTube itu bingung ini sebenarnya channel tuh fokusnya ke apa gitu ya guys. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, sebisa mungkin kualitas video kita juga harus bagus, kualitas kontennya juga harus bagus. Supaya apa? Supaya orang-orang yang sudah nonton, sudah mampir di channel kita itu bakal balik lagi ke channel kita, jadi nggak bosen gitu ya. Dan kalau misal channel kita bagus kan orang-orang akan subscribe. Kalau sudah subscribe kan otomatis nantinya kalau ada uploadan lagi, orang itu bakal nonton ke channel kita guys. Nah, terus yang nggak kalah penting adalah kalau bisa isi kontennya juga harus yang berbobot ya. Yang berbobot itu maksudnya kalau bisa yang bermanfaat buat orang lain gitu ya. Tapi sih netizen Indonesia sukanya dengan hal-hal kebodohan ya, atau hal-hal yang unfaedah. Misal cewek-cewek seksi atau apalah yang goyang-goyang yang kayak gitu-gitu, itu biasanya lebih gampang meledak guys. Kalau misal konten kita nggak berbau ke unsur-unsur 18+ itu emang agak susah gitu ya. Susah bukan berarti nggak bisa guys, ada jalan, ada cara. Oke, karena ini gue udah di parkiran kantor dan ini juga udah bentar lagi, anjir nggak bawa jam tapi ngelihat gini lah. Dan ini bentar lagi kayaknya udah hampir masuk ya, bel udah hampir berbunyi. Jadi mungkin konten gue akhiri sampai di sini aja ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton channel gue, yang udah ngikutin perjalanan gue ya dari kosan sampai parkiran. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberi kesehatan oleh Allah ya guys, dijauhkan dari virus corona, dilancarkan rezekinya guys. Oke, terima kasih. Dadah.